Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, pada sore hari ini kita dipertemukan lagi dalam satu persekutuan. Dan bersyukur sekali kalau pada sore hari ini juga Tuhan izinkan kita boleh sama-sama akan belajar tentang kebenaran firman-Nya. Pada sore hari ini saya akan membagikan berkat yang saya terima dari surat Paulus kepada Filemon. Nanti kita akan bersama-sama membaca Filemon 1 ayat yang keempat sampai yang ke-22. Bapak Ibu yang terkasih, dalam membangun satu hubungan itu memerlukan adanya satu upaya, memerlukan adanya satu usaha untuk terjalinnya satu komunikasi yang baik. Dan membangun satu hubungan juga diperlukan adanya upaya yang efektif untuk terjalinnya satu komunikasi di mana di dalamnya ada rasa saling menghormati dan adanya satu kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam membangun satu hubungan, seseorang itu berusaha untuk menciptakan rasa saling percaya dan terbuka. Nah, jika masing-masing individu sudah memiliki rasa saling percaya dan terbuka, maka akan terbentuk adanya satu koneksi, satu hubungan yang erat. Lalu bagaimana ketika satu hubungan yang sudah diperjuangkan, diupayakan, terjalin dengan baik, ternyata berakhir pada satu pengkhianatan? Di sini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran yang Tuhan ajarkan melalui hamba-Nya, melalui Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Filemon. Kita akan sama-sama membaca dari Filemon 1 ayat yang keempat sampai yang ke-22. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi, kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri.
Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Dan pepatah ini dikatakan bahwa kalau kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak ingin mengetahui orang tersebut. Ya. Jadi untuk kita bisa mengenal seseorang, ingin merindukan untuk mengerti seseorang, maka kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Jadi untuk kita bisa mengerti apa maksud dan tujuan Rasul Paulus membuat surat kepada Filemon ini, kita akan belajar bersama-sama untuk mengetahui latar belakangnya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Paulus menulis suratnya ini, Paulus menulis surat kepada Filemon itu pada saat Rasul Paulus ada di dalam penjara. Dan Rasul Paulus dipenjara karena pemberitaan akan Kristus. Dan uniknya, surat Filemon ini merupakan satu-satunya surat pribadi Paulus yang terpendek di dalam Perjanjian Baru. Lalu siapa Filemon? Filemon ini adalah seorang yang kaya raya yang tinggal di wilayah Romawi. Dan dia kemungkinan besar bertemu dengan Rasul Paulus pada saat Rasul Paulus menjalankan misinya di Efesus. Di sana Rasul Paulus bisa mengenal Filemon dan Filemon juga mengenal Rasul Paulus sehingga Filemon boleh mengalami pertobatan. Dan Rasul Paulus memiliki teman sekerja yaitu yang bernama Epafras. Epafras ini memulai jemaat Kristus ada di Kolose. Dan setiap kegiatan pertemuan orang-orang percaya dalam Yesus itu dilakukan di rumahnya Filemon. Oleh sebab itu, Filemon menjadi pemimpin jemaat di rumahnya. Lalu siapa Onesimus? Filemon sebagai orang yang kaya di wilayah Romawi, pastinya dia memiliki begitu banyak budak-budak, dan salah satunya budaknya bernama Onesimus. Hubungan yang terjalin selama Onesimus bekerja kepada Filemon berakhir ketika terjadinya konflik, yaitu di mana kemungkinan Onesimus ini mencuri atau menipu Filemon sehingga dia melarikan diri. Nah, pada saat pelariannya ini Filemon bertemu dengan Rasul Paulus di dalam penjara. Pasti kita bisa berpikir pada saat Rasul Paulus ada di penjara ketemu dengan Onesimus, berarti Onesimus kemungkinan atas aduan Filemon, Onesimus ini ditangkap dan dipenjarakan. Setelah Onesimus melarikan diri tersebut dan bertemu dengan Paulus, yang mana pertemuan ini menjadikan satu hubungan yang baik antara Paulus dengan Onesimus, sehingga Onesimus menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam perjumpaannya dengan Paulus,
kemungkinan besar Onesimus menceritakan permasalahannya dengan tuannya, yaitu Filemon. Dalam hal ini, Paulus sebagai warga negara dan juga sebagai orang Kristen, dia merasa memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan Onesimus kepada tuannya, yaitu Filemon. Apalagi pada masa itu, dalam masa Kekaisaran Romawi, apabila diketahui seseorang menyembunyikan budak, maka akan dikenakan hukuman. Nah, setelah kita mengetahui beberapa hal tentang Paulus, Filemon, dan Onesimus, di sini ada upaya yang harus dilakukan oleh Paulus untuk dapat mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Mari kita sama-sama belajar melalui surat Filemon ini apa dengan cara bagaimana Rasul Paulus mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Mari kita baca dari ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Ya. Di dalam doanya Rasul Paulus timbul karena adanya rasa ucapan syukur yang tulus di dalam hatinya Rasul Paulus. Mengapa demikian? Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus, ya, dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat Rasul Paulus selalu mengingat Filemon di dalam doanya. Lalu apa yang didoakan oleh Rasul Paulus? Ya, di sini dikatakan bahwa aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi yang didoakan oleh Rasul Paulus buat Filemon adalah agar persekutuan, yaitu persekutuan di dalam iman, itu iman kepada Tuhan Yesus, ini turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi pengetahuan yang baik antara kita di sini menekankan kepada siapa Bapak Ibu? Antara kita di sini menekankan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, darimu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Ya. Di sini Rasul Paulus katakan bahwa memperoleh kegembiraan yang besar dan memberikan kekuatan karena mendengar cerita tentang kasihnya Filemon, ketaatannya Filemon, itu membuat Rasul Paulus itu selalu mengingat Filemon di dalam doanya. Bahkan kerinduannya di dalam doanya agar Filemon ini melalui persekutuannya ini, di dalam imannya ini turut mengerjakan pengetahuan akan yang segala yang baik di antara orang-orang yang percaya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam upayanya Paulus untuk mengembalikan Onesimus kepada Filemon, langkah yang pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus sesuai dengan surat yang dikirimnya, pertama-tama Rasul Paulus memuji akan kasih dan kesetiaannya Filemon. Ya, Paulus memuji akan kasih dan kesetiaannya Filemon terhadap Tuhan Yesus dan terhadap orang-orang kudus. Dan dalam hal ini Rasul Paulus menyiapkan permintaannya kepada Filemon dengan kalimat apa tadi? Dan katakan, dan aku berdoa agar
persekutuanmu di dalam iman, ya, di dalam iman percaya pada Tuhan Yesus ini ya. Persekutuan ini memiliki makna, artinya adalah berbagi atau berpartisipasi, partisipasi bersama di dalam iman percaya kepada Tuhan. Yang artinya bahwa persekutuan di dalam iman ini bagi orang yang percaya kepada Yesus itu semua pengikut Yesus adalah teman yang setara, ya, yang berbagi bersama di dalam anugerah dan kasih karunia Allah. Jadi tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi perbedaan status, semuanya setara di mata Tuhan. Satu langkah awal yang dilakukan oleh Rasul Paulus yaitu memberikan teladan kepada Onesimus. Melalui apa? Melalui kalimat persekutuan iman. Diawali itu dulu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Filemon bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tidak memiliki perbedaan. Ya, semuanya setara. Selanjutnya ayat yang ke-8 sampai 21. Ayat yang ke-8 di sini dikatakan, "Karena itu sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap orang-orang kudus, ya, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku Paulus yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus." Saya berhenti sampai di sini. Di sini ditekankan bahwa ayat 8 sampai 9. Di sini satu langkah lagi yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu dia lebih jelas, lebih gamblang ya, memberikan teladan kepada Filemon bahwa sebenarnya Rasul Paulus ini mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah kepada Filemon. Memerintah untuk dapat menerima Onesimus kembali. Tetapi di sini dikatakan mengingat kasihmu, kembali lagi mengacu kepada persekutuan akan iman orang-orang yang percaya. Itu yang membuat Rasul Paulus menempatkan dirinya sejajar dengan Filemon. Ini adalah teladan pertama yang diberikan Rasul Paulus kepada Filemon, bahwa sebagai orang percaya Rasul Paulus tidak menjadikan adanya perbedaan status. Jadi dia menyetarakan dirinya dengan Filemon. Ini adalah teladan yang pertama. Kemudian di dalam Rasul Paulus menyampaikan permintaannya, ya. Ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapati selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ya. Bahwa di sini mengacu kepada adanya satu ikatan hubungan yang sudah terjalin antara Rasul Paulus dengan Onesimus, sehingga di dalam ayat ini dikatakan bahwa anakku selagi, jadi dikatakan mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapati selagi aku dalam penjara. Ya. Padahal saat itu posisi Onesimus masih sebagai budak. Ya. Tetapi Rasul Paulus memiliki kecerdikan untuk mengajukan permintaannya kepada Filemon. Dia menyetarakan dirinya dengan Onesimus. Kalau tadi Rasul Paulus memberikan teladan dengan menyetarakan dirinya dengan Filemon, yang selanjutnya di sini Rasul Paulus menyetarakan dirinya dengan Onesimus. Yang kalau dilihat dari jenjangnya, Onesimus ada di bawahnya Filemon. Tetapi Rasul Paulus masih mau merendahkan lagi, mensejajarkan dirinya dengan Onesimus. Ya. Oleh sebab Rasul Paulus mengingat adanya konflik antara Filemon dan Onesimus yang belum terselesaikan, maka Rasul Paulus
Paulus memiliki tujuan untuk mendamaikan kedua orang tersebut. Karena orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus itu harus hidup berdamai dengan semua orang. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Lalu di sini Paulus meminta kepada Filemon itu untuk menerima Onesimus kembali, itu bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan permintaan ini adalah permintaan yang sulit untuk dilakukan. Karena pada masa itu Filemon sebagai orang yang kaya dan dia ada di bawah hukum Romawi, Filemon ini memiliki hak yang sah untuk membuat Onesimus dihukum atau dipenjarakan karena perbuatannya. Tetapi justru permintaan Rasul Paulus yang sulit ini, di mana seorang budak harus disetarakan sebagai anggota keluarga, yang mana hal ini belum pernah terjadi. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Budak diampuni, selain diampuni, diterima tidak lagi sebagai budak tetapi sebagai saudara. Saudara berarti setara dengan keluarga. Lalu pasti muncul dalam pemikiran kita, mengapa Filemon harus mau melakukan itu? Mengapa Filemon harus mau melakukan apa yang diminta Rasul Paulus? Mari Bapak Ibu, kita akan baca ayat yang ke-17. Ini adalah langkah Paulus. Ya. Kan ayat 16 katakan, bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Sekali lagi ditekankan, di dalam satu permintaan sebenarnya di situ terkandung adanya satu perintah. Ya, tadi dikatakan dalam ayat 8 yang sebenarnya Rasul Paulus memiliki kebebasan untuk memerintah Filemon, tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahkan di sini lagi ditekankan lagi, kalau Rasul Paulus itu sudah menerima Onesimus tidak lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara kekasih. Di sini katakan, bagiku sudah demikian, karena hal ini sudah dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Onesimus di penjara. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Mengapa Filemon harus melakukannya? Ya karena ayat 17 dikatakan bahwa, jadi kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Luar biasa ya, Rasul Paulus begitu cerdik ketika hikmat dan pewahyuan yang Tuhan berikan dalam pribadi Rasul Paulus ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena Rasul Paulus memiliki cara yang sangat jitu untuk dapat mengembalikan Onesimus kepada tuannya, yaitu Filemon. Bahkan dikembalikan tidak lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara, sebagai keluarga di dalam iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi di sini dari kalimat ini kita mengetahui bahwa kalau tadi Rasul Paulus mensejajarkan dirinya dengan Filemon, selanjutnya melalui kata-kata ini bahwa Rasul Paulus mensejajarkan dirinya dengan Onesimus, yang mana Onesimus pada saat itu masih menjadi budak Filemon. Jadi Rasul Paulus masih mau merendahkan lagi, lebih rendah lagi. Untuk apa? Mengingat apa? Mengingat persekutuan di dalam iman percaya kepada Yesus. Karena di dalam persekutuan itu tadi memiliki makna
yaitu berbagi atau partisipasi bersama di dalam iman kepada Yesus, yaitu tidak ada perbedaan, tetapi semuanya setara di mata Allah, di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, melalui teladan Rasul Paulus ini, melalui surat yang disampaikan Rasul Paulus kepada Filemon ini, begitu jitu ya, begitu tepat sasaran dia mengajukan permintaannya kepada Filemon untuk Onesimus ini bisa diterima kembali. Bahkan sebegitu kuatnya semangatnya Rasul Paulus memperjuangkan agar Onesimus ini bisa diterima oleh Filemon di dalam ayat yang ke-19. Ayat 18, maaf. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, banyak teladan luar biasa yang diberikan oleh Rasul Paulus, yang seharusnya Rasul Paulus ini berhak untuk memerintah atau memerintah Filemon untuk menerima Onesimus, tetapi itu tidak dilakukannya. Yang seharusnya Filemon ini juga memiliki hutang secara pribadi, yaitu perihal pertobatannya kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus berhak untuk menagihnya, itu pun tidak dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahkan di ayat yang ke-17 kan ayat itu, jadi kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa. Rasul Paulus benar-benar menjadi satu teladan yang sangat luar biasa bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa satu persekutuan itu adanya partisipasi, bekerja sama satu dengan yang lainnya dengan tidak memperhitungkan perbedaan. Semuanya setara. Bahkan dengan pengorbanannya Rasul Paulus yang mau menjadikan dirinya sebagai jaminan, sebenarnya ini adalah inti pengabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mengapa demikian? Karena sebagaimana Allah yang sudah mendamaikan dirinya dengan dunia yang tidak lagi mengingat-ingat dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Demikianlah Rasul Paulus memberikan contoh secara nyata bagaimana seharusnya orang yang percaya kepada Yesus harus hidup meneladani pribadi Yesus itu. Sehingga hal itu dilakukan oleh Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus menempatkan dirinya seperti Kristus, yaitu berani menjaminkan dirinya sebagai jaminan bagi Onesimus. Hal ini menggambarkan adanya satu kesetaraan antara Filemon, Onesimus, dan Paulus. Yang sebenarnya Rasul Paulus posisi ada di atasnya Filemon, dan yang sebenarnya Onesimus posisi ada di bawahnya Filemon. Tetapi Rasul Paulus memberikan teladan kepada Filemon melalui suratnya ini, yaitu dia mensejajarkan dirinya, menyetarakan dirinya di antara Filemon, Onesimus, dan Paulus. Dan Rasul Paulus kemudian menutup suratnya dengan keyakinan bahwa Filemon akan melakukan lebih dari apa yang Paulus minta, karena mengingat ketaatannya Filemon, ketaatan akan kasihnya, ketaatan akan iman percayanya. Paulus begitu yakin bahwa Filemon akan memberikan lebih daripada apa yang diminta oleh Rasul Paulus. Lalu apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada sore hari ini Bapak Ibu?
Bapak Ibu yang terkasih, melalui teladan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus itu bisa membangun hubungan dengan sesama, hubungan dengan orang-orang yang menjadi bagian di dalam komunitas kita. Hubungan yang dijalin atas dasar kasih yang merupakan buah dari iman percaya kepada Yesus. Apa yang dilakukan di dalam kasih? Rasul Paulus pertama memberikan contoh, memberikan teladan, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus memiliki ciri yang berbeda, memiliki ciri sikap hidup orang yang percaya kepada Yesus, yaitu hidup di dalam kasih. Oleh karena kasih itu buah daripada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mendoakan orang-orang, mendoakan sesama kita, mendoakan komunitas kita, dan selalu mengingat kebaikan-kebaikan mereka, selalu mengingat kebaikan-kebaikan mereka, sehingga kita dengan selalu mengingat nama-nama mereka, mengingat sesama kita di dalam doa kita yang kita panjatkan. Karena ketika kita mendoakan yang baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, maka lingkungan kita pun akan dipenuhi dengan anugerah dan kasih karunia Allah. Dan bukan hanya itu saja teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi kita. Teladan yang selanjutnya adalah bahwa ciri sikap hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu hidup sebagai pendamai, yang bisa mendamaikan sesama, yang bisa mendamaikan orang-orang di sekitar kita. Itu adalah ciri sikap hidup orang yang percaya kepada Tuhan di dalam membangun hubungannya dengan sesama. Marilah melalui perenungan kita pada sore hari ini, kita boleh belajar dari teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus, bagaimana dia mau merendahkan dirinya menjadi setara dengan orang-orang yang sebenarnya mereka ada di bawahnya. Tetapi Rasul Paulus memberikan teladan seperti yang Yesus teladankan, bahwa orang yang percaya kepada Yesus memiliki kesetaraan di mata Allah. Biarlah kita bisa membangun hubungan dengan sesama kita atas dasar kasih yang tidak membeda-bedakan golongan, ras, jenis kelamin, bahkan status sosial ekonomi. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, apa yang boleh saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan Yesus memberikan hikmat dan pewahyuan kepada kita semua, sehingga menerangi mata hati kita untuk dapat mengerti akan setiap kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.